Selamat siang semuanya. Selamat siang ya. Baik. Iya, siang. Baik, Ibu, terima kasih. apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Ibu. Kita akan segera mulai acaranya ya. Terima kasih banyak atas partisipasi bagi semua peserta nih. Pasti pesertanya adalah pustakawan, guru-guru dan juga orang-orang yang bekerja di sekolah ya. Guru dari tempat kursus pun juga adalah guru. Jadi semua orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan kita sebut sebagai guru, even seorang pustakawan. Baik, kita akan mulai segera. Mohon teman-teman bisa di mute dulu. Nanti saat memang sudah saatnya boleh unmute, nanti kita unmute ya. Tapi sementara sepanjang acara kita mute dulu sampai nanti ada arahan untuk unmute. Baik teman-teman, sebelum acara dimulai saya ingin pastikan dulu bahwa para peserta, teman-teman sekalian, itu sudah menyalakan kameranya. Nah, kita akan belajar hubungannya dengan citra profesional ya. Oleh karena itu, untuk kita bergabung dalam sebuah acara online seperti sekarang, itu kita harus satu sudah pasti kamera on, ya, kamera on. Layaknya kita ada di kelas kan wajah kita terlihat oleh narasumber ya, speakernya. Oleh karena itu kamera harus on. Sudah diberikan kalau bisa pakai background seperti saya, bisa dipasang backgroundnya. Kalau tidak bisa tidak apa. Posisi kamera seperti saya nih, ya, posisi kameranya. Kalau misalnya di handphone juga bisa diatur ya posisinya. Lalu kita ada di tengah. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, coba nanti bisa tolong teman-teman dari panitia akan ngecek ya. Jadi nanti teman-teman akan diingatkan misalnya sampai lupa atau mungkin ternyata ada kendala bisa sampaikan kepada panitia bahwa kendala tidak bisa menyalakan kamera atau kameranya tidak bisa diatur posisinya. Baik teman-teman, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai acaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, selamat menuju akhir pekan ya, karena hari ini adalah hari Jumat, betul ya. Terima kasih atas semangatnya mengikuti kegiatan bermanfaat bersama Kubik APC hari ini. Selamat datang para peserta yang kami hormati, Bapak Avion, selaku Sekjen APC yang hadir bersama kita hari ini, rekan-rekan tim Kubik APC yang kami sayangi, dengan kerja kerasnya maka acara ini bisa terselenggara, insya Allah berjalan dengan baik. Dan yang terpenting juga adalah selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan narasumber kita Coach Pantar untuk hadir bersama kita kali ini untuk berbagi manfaat kepada kita bagaimana membangun citra profesional bagi pustakawan, guru, dan pekerja informasi sekolah. Sebelum kita mulai acara, mari bersama kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan semua dimudahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam semangat yang sama kita berbagi pengetahuan ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin hubungannya dengan hard skill kita ya sebagai librarian, sekarang saatnya hari ini kita menggali lebih dalam, menambah soft skill kita sebagai pustakawan, sebagai guru, dan sebagai pekerja informasi sekolah. Baik, saatnya kami mengundang Bapak Avion, yang akrabnya biasa kami panggil Kak Ian, selaku Sekjen APC untuk memberikan opening speech dan semangat pada kita semua hari ini. Kepada Kak Ian, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, selamat sore. Selamat sore semua. Ya, selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada sore hari ini kita sangat beruntung bisa bertemu bertatap muka, walaupun hanya sebatas melalui daring ya, Bapak Ibu semuanya.
Tapi kita bersyukur masih bisa berbagi informasi dengan teman-teman semua. Justru dengan adanya daring komunikasi seperti ini, kita tidak terbatas oleh jarak, waktu, tapi kita bisa bertemu kapanpun juga melalui jaringan internet pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada coach kita, Bapak Pantar Purnawan, yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu, mentransfer ilmu kepada kita semua sebagai pustakawan, sebagai guru, di mana profesi kita memang dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga informasi apa yang kita punya bisa kita sharing ke peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, perlu kita ketahui selama pandemi ini APISI hanya bisa melakukan kegiatan melalui daring. Biasanya kita melakukan melalui platform seperti Zoom saat ini. Kita juga melalui Instagram, kita juga ada sharing informasi di YouTube channelnya APISI. Nah, sampai saat ini programnya APISI yang sudah berjalan dengan daring ada beberapa program. Di antaranya adalah ABC, APISI Baca Cerita, yang kita biasa lakukan setiap seminggu sekali semenjak pandemi, setiap hari Sabtu jam 4 sore. Jadi ada kegiatan membaca cerita di sini, kita mengasah komunikasi bercerita ya. Di sini tidak hanya guru, pustakawan, tapi juga anak-anak juga ada yang ikut join di kegiatan APISI Baca Cerita. Nah, di sini mungkin teman-teman yang bergabung di sini yang mau ikut join nanti, mau jadi partisipan, nanti silakan menghubungi untuk teman-teman APISI pusat ya. Kita jadwalkan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Nah, kemudian ada program selanjutnya yaitu Scholar Life. Biasanya APISI setiap bulan bahasa, bulan perpustakaan ya, Ibu Jun ya. Kita mengadakan Scholar Life. Jadi di situ kita mengadakan sebuah event yang dulu kita pernah mengadakan sekali, yaitu sifatnya lebih ke internasional. Biasanya kita mendatangkan narasumber dari luar juga datang kemari, seperti itu. Kemudian juga ada program selanjutnya, yaitu program kubik yang hari ini kita lakukan. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu ketahui kubik itu apa. Dan kubik adalah kumpul bincang topik kekinian, ilmu kekinian, di mana tema yang kita angkat di sini tentang isu-isu, selain dari isu tentang perkembangan perpustakaan, juga ada isu-isu yang kita angkat seperti literasi sampai dengan literasi informasi. Bagaimana kita ketahui bahwa informasi saat ini berkembang dengan pesat, di mana mau nggak mau kita pustakawan juga harus terampil mengikuti perkembangan zaman. Saat kita mentransfer informasi ke orang lain, saat orang lain juga ingin bertanya kepada kita tentang informasi-informasi yang mungkin kita harus berikan informasi yang akurat, yang benar. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi yang salah. Nah, ini yang sering terjadi, bahwa saat kita di lingkungan sekolah khususnya Bapak Ibu guru, anak murid kita lebih canggih menggunakan teknologi. Nah, itu nanti akan dibahas juga di hari ini dengan Bapak Pantar Purnawan sebagai soft skill kita, coach kita, di mana topik siang hari ini kita menggunakan tema membangun citra profesional bagi pustakawan dan guru dan pekerja informasi sekolah. Jadi bagaimana kita berkomunikasi yang baik, bagaimana kita mentransfer ilmu yang baik, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita juga ingin mengangkat profesi pustakawan sekolah, di mana image kita pustakawan sekolah, di sini juga ada guru juga ya, mungkin Bapak Ibu yang jadi guru juga, image yang dulu kita sering lihat bahwa pustakawan ataupun guru itu kesannya galak ya. Kalau enggak dia pokoknya saklek gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pemustaka, kebutuhan murid, biasanya yang dibutuhkan zaman sekarang ini adalah siswa ataupun pemustaka yang ada di perpustakaan friendly. Jadi kita bagaimana pustakawan yang ramah dengan siswa, ramah dengan guru, begitu juga dengan guru juga ramah kepada siswanya saat mengajar.
tidak pokoknya harus ini. Nah, itu tidak. Nanti kita akan diajarkan oleh Coach Pantar Purnawan. Baik, Bapak Ibu, tidak panjang lebar lagi. Di sini kami mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya di acara Kubik siang hari ini. Selamat belajar, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada soft skill coach kita, Bapak Pantar Purnawan. Kita akan setia mendengarkan sampai akhir acara hari ini. Yang perlu kami ingatkan lagi, Bapak Ibu, jangan live ya sebelum acara selesai. Semoga acara ini bermanfaat dan selamat belajar bersama. Terima kasih, Kak Jun. Terima kasih. Karena ini online ya, jadi kita memang harus sabar, ekstra sabar. Karena detik-detik kita untuk menunggu, untuk sesuatu muncul di layar itu memang berbeda-beda tergantung jaringan. Oke, mari kita bacakan sedikit profil mengenai trainer kita hari ini, Coach Pantar Purnawan. Coach Pantar Purnawan sudah memberikan training sejak tahun 2001. Sebagai trainer dan coach berpengalaman dalam bidang pengembangan diri dan kepribadian, keterampilan berkomunikasi, keterampilan interpersonal, hospitality, dan materi soft skills lainnya. Jadi pokoknya spesialisasi di soft skills ya. Selain sebagai trainer atau coach, juga sebagai guru anak sekolah. Oh, ternyata guru juga nih ya trainer kita. Beliau juga konsultan branding dan konsultan HRD. Bisa dilihat nanti kalau mau visit, tolong follow juga ya, follow IG-nya Coach Pantar, banyak sekali masukan-masukan dan motivasi positif untuk diri kita. @pantar15 ya IG-nya Coach Pantar. Lalu kalau bisa dilihat nih, beliau juga sudah memberikan banyak sekali pelatihan-pelatihan di Kementerian Keuangan, kementerian-kementerian lainnya, lalu ada Ditjen Pajak, perusahaan-perusahaan persero, dari bank juga, university, sekolah tinggi, sekolah juga, even termasuknya ada beberapa Bursa Efek Jakarta juga masuk pemerintah kota, tata motor, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, dengan tidak berpanjang lebar lagi, mari kita sambut Coach Pantar Purnawan untuk memberikan sharing materi mengenai soft skill kepada kita semua. Kepada Coach Pantar, untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Junita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Selamat siang, boleh di-unmute ya? Boleh di-unmute ya? Oke. Dahulu yuk. Sehat, Pak. Siang, Terima kasih Pak. Iya. untuk Kak Ian sama Sehat semuanya. terima kasih Nah, tuh Kak untuk Ian udah Kak muncul Tisi, wajahnya. untuk Kak Ian, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk sharing, berbagi gitu ya. Saya agak mungkin kalau agak sedikit merah karena baru nyampe Jakarta tadi pagi setelah training sudah mulai training offline gitu ya, in-house training di luar kota. Dan hari ini saya kenal ada beberapa muka yang saya kenalin gitu, dari ada mitra guru-guru yang saya kenal di Tanjung Balai, Medan, ada banyak sekali, saya senang sekali. Bahkan tadi kalau Mas Kak Ian tadi menyampaikan visi misi mengenai IPC, bagi yang belum pernah dengar nanti bisa join, follow up kepanitiaannya gitu ya, bahwa saya melihat ini sebagai komunitas yang luar biasa menurut saya, bagian dari sebuah asosiasi untuk sama-sama tujuannya adalah bagaimana meningkatkan lebih baik lagi dunia pendidikan di Indonesia gitu ya, meskipun di sini adalah pekerja profesional informasi sekolah, biasanya ke arah librarian gitu ya. Karena saya memang melihat Mas Ian, banyak librarian itu yang memang kurang dihargai di sekolah begitu ya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu terobosan. Padahal setahu saya librarian itu sesuatu yang levelnya sangat penting gitu ya. Kalau ada apa-apa itu yang nyarinya librarian karena dia lebih banyak tahu buku-buku, pustaka-pustaka yang harus dikembangkan di sekolah begitu. Dan terima kasih sekarang sudah hadir di tempat ini. Materi yang saya diminta untuk dibagikan kepada teman-teman di sini yaitu, nah ini, baru kali ini saya menerima judul yang begitu panjang. Membangun citra profesional bagi pustakawan, guru, dan pekerja informasi sekolah, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia. Nah, membangun citra profesional itu seperti apa sih gitu ya? Karena waktunya pendek,
Saya langsung ke arah ke how. Sekali lagi, teman-teman nanti boleh langsung bertanya, boleh raise hand, boleh langsung menyampaikan chat to chat room, bisa dibaca semua, atau private chat-nya. Oke. Bicara tentang profesional, citra profesi. Kalau bicara tentang citra, itu sebenarnya bisa juga bicara tentang branding. Ya. Nah, oke. Di sini begitu saya muncul si Kak Eka sambil minum es, enak banget siang-siang memang sambil minum es. Pokoknya ini ada auto spotlight gitu yang makan atau apa itu bisa terauto spotlight di monitor saya. Gitu. Gak apa-apa sambil minum, nggak apa-apa. Kak Eka Sintang ya. Nah, bicara tentang citra itu kalau kita lanjutin berarti bicara tentang pencitraan. Tapi yang terjadi pencitraan itu image-nya negatif. Padahal semua orang melakukan pencitraan. Sekali lagi, pencitraan bukan negatif kok. Memang pada waktu kampanye-kampanye orang beberapa politisi melakukan pencitraan. Pura-pura baik, itu bisa saja pencitraan. Tapi kita nggak boleh mengatakan cuma orang yang melakukan sesuatu, oh dia jangan-jangan pencitraan. Belum tentu. Hari ini teman-teman sekarang on kamera lalu memakai kemeja yang rapi, itu bagian dari pencitraan. Kenapa kok trainingnya nggak memakai baju apa adanya? Karena pencitraan. Jadi ketika bicara pencitraan, itu sesuatu yang sebenarnya positif. Meskipun beberapa orang menyalahgunakan pencitraan itu berpura-pura. Makanya citra itu nanti ada dua, yaitu citra yang fake sama citra yang genuine. Citra yang fake itu adalah berpura-pura. Contoh, mungkin saya di sini misalkan saya ramah dengan Bu Vina. Ya, kebetulan saya udah kenal beliau, saya pernah diundang ngajar di sekolahnya beliau di Medan gitu ya. Saya kenal Bu Vina, lalu kemudian saya berpura-pura baik sama Bu Vina. Karena Bu Vina kepala sekolah, saya berpura-pura baik supaya Bu Vina ngomong ke yayasan supaya ngundang saya training misalkan. Maka yang terjadi saya sedang melakukan pencitraan yang fake. Karena tujuannya ke sana, gitu ya. Tapi ketika saya nanti teman-teman bertanya sama saya, lalu saya menjawab dengan baik tanpa sebuah motif apapun, itu memang citra tanpa seperti itu gitu. Ada beberapa pejabat begitu. Sorry, saya tahu karena ini asosiasinya ini memakai label Indonesia, tentu kita nggak boleh mengarah ke politik praktis begitu ya. Jadi kalau saya memberikan sebuah contoh bukan bermaksud berbicara tentang politik praktis ya. Jadi kalau teman-teman sudah follow Instagram saya, beberapa waktu lalu saya diminta ngajar di satu grupnya dari anak presiden gitu ya, di perusahaannya gitu ya. Teman-teman saya udah mulai ngeledek, gitu. Kak Junita ngeledek, waduh cie sombong ya sekarang ya, mainannya sama anak presiden gitu kan, yoi gitu kan. Nah, lalu saya bilang, saya pada waktu ngajar, pada waktu saya mengajar, saya bertanya mengenai kehidupan Pak Presiden begitu kan, Pak Jokowi ya, kesempatan makan siang dengan Mas Kaisang begitu ya. Dan saya ngajar tentang bagaimana mengghosting orang. Bukan itu ya maksud saya. Nah, halo, terdengar jelas ya? Kak Junita kalau memang nggak jelas nanti info ya. Nah, lalu beberapa orang suka bertanya begini, apakah yang dilakukan, sekali lagi kita nggak ngomongin politik ya, ini contoh ya, karena saya menjadi saksi. Waktu itu kan di apa namanya, sorry ini add spot mic saya di spot. Beberapa tuh kan ngomong kan, itu Pak Jokowi itu pencitraan misalkan. Oh pejabat ini pencitraan. Tunggu dulu sebelum melihat. Pencitraan itu tidak kelihatan apakah memang kesehariannya seperti itu atau tidak gitu loh. Bahkan saya ketemu fakta gitu, si Mas Kaisang cerita bapak saya itu, maksudnya Pak Jokowi, sepatu yang pernah dibeli yang paling mahal itu dia sebut satu merek. Saya punya juga di rumah. Sama sepatu saya lebih mahal sepatu saya. Saya bilang serius. Nah, kalau seperti itu, terus kemudian di hari berikutnya saya naik Grab, sopirnya itu dulu orang kepercayaannya waktu masih di Solo gitu ya. Dia cerita, iya Pak, sepatunya itu yang 100-an ribu, 200-an ribu itu biasa. Nah, sekali lagi ini bukan mau ngomong politik ya, tapi sebenarnya gini, pencitraan atau enggak adalah
apakah akan ada orang yang membuktikan itu? Contoh, oh si Pantar baik tuh, misalkan gitu ya. Nah, orang kan melihat, bener nggak si Pantar baik? Oh Kak Yunita bilang, oh baik. Nanti cek lagi, Pak Agustian mengatakan gimana, Mas Ali gimana. Tapi kalau bilang, oh si Pantar baik, yang ngomong Kak Yunita ya, Kak Yunita sudah kenal saya, tapi yang lainnya mengatakan, alah orangnya sombong sekali. Maka sebenarnya saya melakukan pencitraan yang negatif. Nah, itu pencitraan. Nah, kita akan ngomong pencitraan yang positif. Balik lagi ke materi hari ini. Ada yang private message DM yaitu, Pak, betul Pak, begitu lihat dompet ada foto jadi semangat lembur gitu ya. Semangat lembur karena nggak tahu nih semangat lembur karena semangat lemburnya atau semangat lembur karena kalau pulang ketemu pasangan malas lagi gitu ya. Saya nggak tahu nih ya yang private ini ya. Semangat lembur kenapa? Jadi nggak mau ketemu lagi ke rumah gitu kan bisa juga. Tentu di sini nggak ada yang seperti itulah ya, aman-aman. Nah, lalu bicara tentang profesional, bagaimana pencitraan yang profesional? Profesional adalah ketika kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita. Bicara tentang kompetensi, ada 3 kompetensi sebagai seorang pekerja pendidikan, guru, dan librarian, yaitu ada 3 kompetensi, core kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi technical atau hard kompetensi. Kalau sebagai librarian harus tahu bagaimana coding buku, guru harus tahu tentang materi-materi yang harus diajar, itu hard kompetensi. Yang kedua adalah soft skill kompetensi atau soft kompetensi. Bagaimana berinteraksi, bagaimana berpenampilan yang baik begitu. Nah, hari ini saya didatangkan untuk membahas tentang kompetensi yang ini nih. Lalu yang ketiga, core kompetensi berikutnya itu socio culture. Gitu ya. Maka bagaimana mengenal budaya setempatnya. Nah, bicara tentang profesional, harusnya ada 3 ini. Nah, saya akan fokus kepada yang soft skill. Jadi ketika nanti saya bicara tentang penampilan, bukan berarti, oh berarti harus penampilan baik, sementara otaknya kosong. Bukan seperti itu, gitu ya. Wah, keren banget kalau berinteraksi, tapi ngajarnya kosong gitu. Bukan itu. Itu adalah harus kompetensi yang harusnya teman-teman miliki sebagai guru, sebagai pekerja librarian, begitu, pustakawan, begitu. Nah, saya akan fokus ke arah soft kompetensinya. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya kita memancarkan citra profesional, tapi genuine ya, bukan fake ya, tapi genuine, yaitu ada dengan 3, yaitu the way you look, the way you walk, and the way you talk. Look, walk, talk. Bagaimana Anda terlihat, bagaimana bersikap, bagaimana Anda berkata-kata, itu akan mencerminkan seberapa citra profesional Anda. Langsung kita bahas saja. Yang pertama, the way you look. The way you look berbicara tentang cara kita berpenampilan. Oke, cara kita berpenampilan. Apa yang terlihat. Bagaimana supaya kita profesional? Coba sebelum masuk sini, saya akan bertanya kepada yang saya lihat speaker ya. Sebentar nih, mungkin Bu Kadek kali ya. Bu Kadek pakai earphone nggak nih? Kak Kadek nih, pakai earphone ya? Boleh di-unmute dulu? Ya, dengar suara? Oke, dengar. Dengar suaranya ya, baik. Coba nanti langsung pilih ya, Kak Kadek ya, silahkan. Kalau Anda suruh milih, kalau Anda nanti suatu ketika jadi konglomerat dan Anda butuh bodyguard untuk melindungi Anda pilih yang A atau yang B? Yang A. Yang A. Kalau Anda cari babysitter untuk anak Anda pilih yang A atau yang B? Yang B. Oke. Kalau Anda nyari sekolah, cari gurunya yang A atau yang B? Yang A. Yang A. Oke, terima kasih Kak Kadek ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Terima kasih. Artinya apa? Kak Kadek melihat casing dibanding isi. Tapi bukankah kita juga melakukan seperti itu? Ya, saya pun juga akan melakukan seperti yang Kak Kadek lakukan. Saya akan pilih itu yang dipilih tadi. Kita diajarkan orang tua kita, anakku, kalau kamu melihat orang jangan lihat casingnya, jangan lihat penampilannya, gitu kan?
Tapi faktanya, tapi saya yakin tadi semua orang, 100 orang di sini pasti milihnya sama dengan KKD. Sampai ada pepatah mengatakan don't judge book by its cover. Kalau diartikan jangan beli buku kalau cuma sampulnya saja, kurang lebih begitu. Nggak tahu tuh Kak Junita benar atau salah terjemahan saya ya. Jangan milih buku hanya dari sampulnya saja. Kita tahu persis. Tapi yang terjadi ketika kita memilih guru, lah kok kita milih yang ini, yang A, artinya kita memilih sampel tuh. Tapi saya bisa mengerti gitu. Apakah yang B belum tentu pinter? Sehingga nggak tahu, tapi kayaknya kok nggak look profesional ya. Apakah yang A itu tidak kompeten ngurus anak kita? Belum tentu, tapi kayaknya kok serem banget ya. Ternyata penampilan pun adalah bagian bentuk profesionalisme. Oke, nah bagaimana cara tampilnya? Apakah harus memakai jas seperti saya? Apakah harus memakai dasi? Tentu tidak. Maka ketika kita tampil harus menyesuaikan apa? Menyesuaikan di mana kita mengajar. Respon ketika orang lain berinteraksi dengan Anda, itu responnya, itu menurut Profesor Abdul Merabian, itu 55% itu visual. Saya yakin yang di sini yang sudah menikah, ketika ditanya kenapa terkait dengan pasangannya, itu beberapa orang mengatakan, oh karena bla bla bla. Ending-endingnya ada sesuatu yang bagian yang secara penampilan itu menarik hati Anda. Ya kecuali beberapa orang yang saya temui, klien saya ada beberapa yang sok munafik gitu ya. Tanya ke saya, coach, gimana ya? Saya pengen carikan orang dong untuk jodoh. Saya tanya, emang mau seperti apa? Seagama, bagus. Nomor 1 itu penting. Apalagi, oh yang penting pekerjaannya baik, dia punya pekerjaan jelas, oke gitu. Cuman itu coach. Lalu saya tanya, oke, kalau dia seagama, pekerjaannya baik, tapi bau badan mau nggak? Ya jangan kok, jangan gitu. Nah, kenapa nggak ngomong kriteria? Biasanya klien saya akan meralat. Ending-endingnya kriterianya di endingnya gini, nggak malu-maluin kalau diajak kondangan gitu. Ya ngomong dari awal saja. Emang kenapa kalau kita milih penampilan yang baik? Justru kita menurut saya menjadi munafik yang pura-pura gitu, tapi kita milih-milih seperti itu. Emang kenapa? Ya gitu ya. Jadi harusnya nggak masalah kita memiliki kriteria seperti itu. Dan itu wajar kok. 55% itu karena penampilan. Oke, lalu penampilan yang baik bagaimana? Perhatikan, yang terdengar. Ketika kita sebagai pekerja seni librarian, apakah ketika kita makan, ketika kita berinteraksi, ketika kita melayani customer, ingat ya, ketika saya bicara melayani customer berarti orang tua, murid, sama kepala sekolah dan sesama rekan kerja, itu customer kita. Nah, apakah kita mengeluarkan bunyi-bunyian yang kurang enak? Apakah ketika kita jalan, kita terdengar suara seretan sepatu kita? Nah, itu mempengaruhi citra profesional Anda. Lalu yang tercium, kita sebagai guru, apakah kita aromanya kita seperti ini? Nah, ini saya senang sekali nih, Kak Ian fasilitas hari ini gitu ya. Jadi bagi saya ini keren karena saya pernah itu ngajar Kak Ian, ngajar di satu kota di Jawa. Kalau itu kota mungkin di Papua, saya pernah ke Sorong gitu ya. Di kota di pelosok mungkin saya bisa ngerti gitu ya. Tapi ini di Jawa yang untuk menemukan Indomaret, Alfamart itu mudah gitu. Lalu saya ngajar kepala sekolah, ada 28 kepala sekolah yang saya ajar. Sebelum saya ngajar, itu guru saya itu ngajar duluan. Lalu dia WA saya, Coach Pantar, aduh cepat-cepat ke sini, kenapa? Pusing saya ngajar. Emang kenapa? Bau badan semua kepala sekolahnya. Ini real story, saya nggak nutup-nutupin. Ini kita sesama rekan profesi ya, kita terbuka. Maka saya senang sekali mungkin APC bisa melakukan kampanye-kampanye gitu. Karena untuk menjadi tampil yang baik itu bukan berarti harus mahal gitu. Kalau itu saya ngajar guru-guru honorer, kan saya tahu guru-guru honorer yang mungkin gajinya hanya 600.000, saya tahu itu. Mungkin saya nggak akan paksakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan beli pulsa untuk kuota data, ya minimal kalau beli, mohon maaf saya sebut merek ya, Rexona yang harganya 6.000 bisa lah gitu loh. Mandi rutin lah bisa lah gitu ya. Jadi dan itu kita rekan-rekan kita, rekan profesi itu masih ketemu gitu. Orang-orang seperti itu gitu. Orang yang ya thank you sudah diingetin ya, 21 menit lagi. Ketemu orang-orang yang masih bau. Oke. Nah, jadi tampil, perhatikan.
perhatikan ini, kalau pria itu letaknya di kita tuh ada kalau pria 4, kalau wanita 5, yaitu kulit kepala, lalu ketiak, lalu area selakangan, organ intim 3, yang keempat itu di kaki. Nah, kalau wanita tambah 1, yaitu mohon maaf sekitar punting payudara. Nah, itu mengeluarkan kelenjar engkrin, di mana ketika berkeringat mengandung protein sama lemak sehingga mudah tercium aroma. Saya ngajar ke sekolah, contoh sekolah saya ngajar di sekolah di sini ya, di Medan. Lalu di Tanjung Balai juga saya pernah ngajar. Itu saya selalu challenge ke guru-guru begini, teman-teman. Saya selalu gini, coba guru-guru ambil sepatunya, lalu dicium sepatunya. Kalau Anda berani melakukan seperti itu, aman. Oh, coach, berarti sepatunya harus mahal. Enggak harus mahal. Saya ingat waktu itu saya punya guru sekolah, waktu masih SD. Itu saya dipanggil ke kantor. Waduh, itu pergulatan batin. Karena kalau masuk ruangannya, wow, jempol banget. Nah, kalau di sini kan nggak tahu, ya kan? Karena kita kan online, jadi kita nggak tahu apakah kita bawa atau tidak. Makanya kalau nanti saya tanya apa kabar, kita praktekkan begini ya. Masih wangi gitu ya. Yuk kita praktek dulu yuk. Apa kabar? Masih wangi. Ya, gitu ya. Nanti harus pastikan semuanya masih wangi semuanya ya. Baik. Nah, yang ketiga adalah perhatikan yang terlihat. Apa yang terlihat? Bagaimana berpenampilan kita, sesuaikan dengan sekolah Anda. Kalau Anda sekolahnya international school, ya mungkin pakai dasi. Kalau sekolahnya di pelosok, yang nggak harus pakai dasi, mungkin pakai kemeja lengan panjang juga sudah oke gitu ya. Oke, nah bicara tentang penampilan itu ngikutin kultur. Kalau culture-nya itu industrial, biasanya pakai seragam. Kalau konservatif kayak pegawai di bank, BUMN, itu pakainya seperti ini. Kalau casual itu seperti itu. Nah, kita kan di area akademik biasanya. Akademik itu lebih ke arah tidak terlalu konservatif, tapi tidak boleh ke casual gitu, tengah-tengah gitu. Itu pun nanti juga ada pengembangannya. Kalau international school, saya pernah ngajar di sekolah international school di daerah Bandar Lampung, itu guru-gurunya itu pakai jas. Karena apa? Ruangannya pakai AC yang dingin. Jadi kalau teman-teman ngajarnya nggak pakai AC yang dingin, ya jangan pakai jas. Mungkin pakai kemeja, pakai seragam korpri, gitu, nggak masalah gitu ya. Oke, ini nanti materi akan dibagikan ke panitia juga ya. Baik. Perhatikan yang merusak penampilan guru-guru atau librarian pria biasanya. Rambutnya kusut, bau badan, bulu hidung panjang, brewoknya nggak rapi, dan lainnya. Itu diperhatikan. Burket ya, basket, basah ketiak, hati-hati. Pakai kaos kakinya salah. Pakai celananya hitam, celana bahan, tapi pakai kaos kakinya putih, itu nggak boleh. Karena yang boleh memakai kaos kaki putih itu adalah anak SMA sama Michael Jackson saja. Oke. Nah, yang wanita hati-hati ya. Make up-nya nggak boleh tebal, tapi juga nggak boleh tanpa bermake up. Bau badan perhatikan, parfum menyengat, kuku kotor. Ini yang saya dapetin yang merusak citra wanita. Kalau di sebelah kanan ini namanya VPL, visible panty line, ya. Meskipun Mas Taufik mungkin lebih senang melihatnya gitu, Mas Taufik ya. Cabe-cabean begitu, Mas Taufik ya. Nah, itu akan merusak citra kita. Oke, merusak citra kita, hati-hati. Ini contoh kalau smart casual itu seperti apa, kalau bisnis casual apa, nanti di materi yang akan dibagi juga ada. Pakai batik juga ada, gitu ya. Formalnya seperti apa, itu ada kasih saya titik. Saya akhiri di poin ini dengan sebuah video. Okay, one thing I learned about you yesterday is that you would rather save money from shopping to spend it on people in need, which I really respect. I love that you do that. But I decided to bring you here to Pershing Square Park to conduct a little experiment with you. Okay? I'm going to introduce you to another woman who, like you, enjoys giving. Okay. Hold on. Meredith?
Hi, Meredith. This is Kristen. Kristen, meet Meredith. Hi, very nice to meet you. So, ladies, I'm very excited to have you here today because I need your help. I have a cause that I am very, very supportive of, and it's called Heroes of Hope. I'm going to need your help raising some funds for them. All right, ladies, this is a competition. You have 15 minutes to gather as many donations as you can. As soon as you man your booths, I will start the time. So Meredith right over there, Kristen right over here. All right, ladies, let the fundraising begin. Hi, how are you doing today? Good, how are you? Good. We're just raising awareness. You could donate any time, any money to make a difference in people's lives. There you go. Yeah. Thank you very much. Great, thank you so very much. While the fundraising continued, I checked in to get feedback on the donations. She seemed more You thought more professional? Okay. Why? dressed a little nicer. Okay. Like, I definitely want to donate, but I want to make sure that it's going to be the right thing. Yeah. Got it. And you feel safer here, obviously, with the way that Meredith is dressed. So you stopped by both tables, but you felt safer in Meredith's presence because of the way she was dressed. More legit. More legit, okay. Ladies, the 15 minutes is up. If you could just please add up the amount of money that you've raised. Kristen, you did a great job. You raised $33. Okay. Meredith here raised $172. Wow. That's a big difference. 170. Dia dapat berapa? 33 US dollar, yang satunya 172 US dollar. Kenapa? Karena penampilan juga mempengaruhi citra positif kita, gitu ya. Baik, di sini tadi ada yang raise hand nih, Kak Sofia, ada yang mau tanyakan? Halo, Sofia Nurani? Oh, mungkin salah pencet ya. Oke, nanti saya selesaikan dulu ya. Jadi mungkin pertanyaannya nanti dibantu sama si Bu Junita saja ya untuk di sesi tanya jawab. Karena saya udah dikasih info sekitar tinggal 15 menit lagi waktu saya untuk menyampaikan materi begitu. Oke, sekarang itu tentang citra, tentang look. Ya, saya minta Bu Junita boleh unmute dan baca quote yang ini untuk kita di sini. Silakan. Oh, this one? Okay. Yes. When you dress like a winner, you think, feel, and act like a winner. It's a quote from Brian Tracy. Ya. Oke. Sekarang kalau winnernya diganti profesional, Bu Junita. When you dress like a professional, you think, feel, and act like a professional. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Junita ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagaimana kita menyampaikan citra profesional dengan cara you walk. Walk bicara tentang tidak hanya sekedar berjalan, tetapi bagaimana kita bersikap dan bertindak. Bersikap dan bertindak. Dan bersikap bertindak itu ada dua. Yang pertama adalah tindakan atau sikap kita yang terlihat, yaitu ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Maka kalau titipan dari Pak Sekjen tadi mengatakan supaya kasih tip mengenai virtual meeting, makanya perhatikan sekarang saya kasih contoh ini. Ketika Anda ngajar di layar kaca, itu akan mempengaruhi citra profesional. Banyak guru yang salah, Pak. Ngajarnya, ngelihatnya monitor. Yang saya lakukan sekarang ini, saya ngajar tidak melihat monitor, saya lihat ke web kamera. Kalau saya lihat monitor, yang saya lakukan adalah seperti ini. Kalau saya ngajar nih, saya ngobrol misalkan dengan Pak Ibnu Syarif misalnya, ya. Terus saya berinteraksi nih. Ya, jadi Pak Ibnu begini ya, saya ngobrol. Pak Ibnu begini-gini. Saya melihat ke arah monitor Pak Ibnu Syarif, tapi yang Anda lihat Pak Ibnu Syarif pasti melihat saya tidak melakukan eye contact kan. Nah, itu ekspresi. Maka supaya saya lebih more profesional, ketika saya ngajar, saya lihat ke web kamera. Ya begitu Pak Ibnu, jadi gini ya, jadi gini. Saya lihat ke kamera, saya nggak lihat monitor, cuma sesekali aja lihat monitor. Nah itu tips yang simple, tapi boleh langsung kita praktekkan mulai hari ini. Nah itu kenapa? Ekspresi wajah itu mempengaruhi citra positif. Oke. Kemudian bahasa tubuh kita, bahasa tubuh dimulai dengan pose ketika Anda berdiri, berjalan, duduk, itu juga menampilkan citra positif kita sebagai seorang, citra profesional kita sebagai seorang di dunia pendidikan begitu. Misalkan yang wanita berdirinya bagaimana? Ini contoh teman saya berdirinya. Jadi ujung kakinya itu membentuk
jam 10. Jadi kaki kanannya ke arah 12, kaki kirinya ke arah 10. Atau sebaliknya jam 2 begitu. Kalau teman-teman pernah dengar istilah sekolah kepribadian John Robert Power, itu satu sekolah kepribadian yang mahal, itu diajarin seperti ini. Dan saya juga ngajar di beberapa sekolah kepribadian juga. Itu citra positif. Nah, jadi tidak boleh bertumpu satu kaki. Kata kuncinya itu lutut itu selalu mendekat kalau wanita. Oke? Kalau duduknya seperti ini, miringnya seperti apa? Oke. Kalau ngangkat kakinya juga ada caranya. Itu akan mempengaruhi. Itu yang terlihat. Oke. Ya tentu kalau misalkan ngangkat kaki gini, tergantung ukuran paha masing-masing gitu ya. Ini bukan body shaming ya. Kalau ukuran pahanya besar agak susah ya, nggak usah angkat kaki seperti ini gitu. Nah, kalau yang tidak boleh seperti itu. Kalau yang pria itu ya kata kuncinya itu lututnya itu berjauhan gitu. Jadi tegak seperti ini. Tangan tidak harus seperti ini ya, ini karena untuk difoto ya. Dari samping itu tampak kelihatan lurus. Tidak bertumpu satu kaki. Kalau duduk bisa dengan dua cara begini, yang model sebelah kiri saya, jadi lututnya dibuka, bawahnya juga ada jarak boleh. Atau seperti adik saya nih, Prince Harry ini, gitu ya. Yang di bawahnya dirapetin, atasnya terbuka. Kalau menyilang, boleh seperti ini, angkat kaki. Nah, ini nanti ada di materi juga akan saya bagikan, Anda bisa pelajarin itu. Kemudian berikutnya adalah yang terlihat. Walk-nya yang terlihat, yaitu yang tidak bisa tercium, tidak bisa terlihat, namun orang lain bisa merasakan. Yaitu bagaimana kepercayaan diri Anda menghadapi orang lain, bagaimana Anda antusias melakukan pekerjaan, bagaimana memiliki kepekaan. Ingat, manner atau etiket, wawasan itu bagian sesuatu yang tak terlihat, bagian dari how do you walk. Jadi kayak manner, semua itu akan mempengaruhi citra kita. Nah, saya akan fokus ke nomor 4 manner nih. Kalau bicara soal manner, itu banyak guru yang belum tahu tentang manner gitu. Misalkan nih di sini ada kepala sekolah nih. Di sini ada kepala sekolah, misalkan saya pakai di sini kan ada siapa ya? Misalkan ini Pak Edi misalkan. Kemudian ada si Pak Agustian misalkan gitu ya. Nah, ceritanya nih, Pak Edi ini kepala sekolah dan memang beliau kepala sekolah gitu. Kemudian Pak Agustian ini guru lama, lalu saya guru baru. Cara ngenalin itu kan manner. Banyak guru yang salah. Nggak tahu, misalkan apakah yang benar adalah Pak Edi, kenalkan ini Pak Pantar, guru sejarah kita yang baru, atau Pak Pantar, kenalkan ini Pak Edi, kepala sekolah di tempat kita ini, gitu. Nah, kalau itu nanti ada yang memang perlu ditanyakan, boleh ya, nanti pas sesi tanya jawab, sampaikan ke Bu Junita, atau boleh langsung mulai chat dulu, saya sampaikan materi dulu. Ya, karena memang untuk membahas manner ini butuh setidaknya setengah hari sebenarnya untuk bicara soal manner itu. Ada manner pose and posture, manner tentang penampilan, perkenalan ketika naik eskalator, bagaimana kalau mengadakan meeting, bagaimana kalau naik dengan orang lain, siapa tahu librarian atau guru nanti diajak satu mobil dengan Menteri Nadiem Makarim, duduknya di mana, itu kita harus tahu manner gitu. Nah, itu di bagian how do you walk. Yang terakhir adalah how do you talk. Itu akan mempengaruhi kita profesional. Jadi tadi look, walk, sama talk. Cara kita berbicara. Cara kita berbicara juga mempengaruhi citra profesional kita. Cara kita berbicara bagaimana? Ketika kita berbicara harus dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Ya. Lalu bagaimana struktur kalimat kita itu juga tepat. Lalu intonasinya juga harus sesuai, tempo tepat dan tegas. Tegas itu berarti tidak mencela-mencela begitu. Saya kasih sebuah contoh mengenai cara kita berkomunikasi. Supaya nanti ini guru-guru Indonesia, librarian Indonesia juga nggak kalah hebat dibanding yang dari luar negeri gitu ya. Begini, waduh di sini ternyata banyak mati off kamera semua ya. Nah itu bagian dari manner soalnya. Kalau tadi panitia
APC mengatakan nyala, tetapi Anda mati, itu bagian dari manner sebenarnya. Ya ini, sorry loh, saya nggak boleh baper ya. Tapi saya banyak orang tanya gini, Coach, saya tuh jadi guru, pengen menjadi look profesional. Ikutin manner. Ketika kita tahu sudah ada seminar atau apa, cari tempat yang tenang. Itu bagian dari manner. Banyak orang yang minta, aduh, kok Tuhan begini ya, nasib saya begini ya. Lah, kita nggak melakukan hal yang kecil seperti itu kok. Ya, Mas Ian, saya siap nanti ketika nanti feedback-nya itu saya jelek. Saya bukan Gojek yang mencari bintang 5, Pak. Karena yang saya sampaikan kalau bicara manner biasanya membuat orang tersinggung, Mas Ian. Ya, kalau di trainernya arogan nih, fasilitatornya, no. Saya nggak peduli dengan hal itu gitu ya. Tapi terus terang, kalau teman-teman mau menjadi looks profesional sebagai pekerja pendidikan, mulai ketika meeting-meeting ini harus on kamera. Itu bagian dari manner. Kecuali webinar ya. Webinar ribuan orang nggak bolehlah mati. Ini contoh, gitu ya. Oke, biasanya kalau seperti ini banyak yang tersinggung nih Kak Junita, ya nggak peduli lah. Gitu. Nah, contoh begini. Saya minta si Bu Arnida, ya, Bu Arnida dari sekolah Pondok Aren nih. Dengar suara saya, Bu Arnida? Boleh di-unmute dulu? Oke, iya Pak. Saya akan sebut satu kata, Bu. Tolong Bu Anita sebut lawan katanya ya, Bu ya. Mengerti ya, paham ya? Paham. Oke. Besar. Kecil. Panjang. Pendek. Luas. Sempit. Salah. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu ya, kita tunggu berikutnya. Oke, saya minta Bu Yan Yusmida boleh unmute. Kita tunggu nanti Bu Arnida ya, boleh. Oke. Iya. Arnida, saya sebut satu kata, kemudian sebut lawan kata ya. Iya, oke. Besar. Kecil. Panjang. Pendek. Gelap. Terang. Salah. Benar. Tuh, itu bisa Bu Arnida. Mulai nangkep. Ketika saya bilang ke Bu apa namanya? Yang pertama saya bilang luas, kalau dia jabat sempit, terus saya bilang ini salah. Hah, kok salah gitu kan? Kan disuruh menyebutkan lawan kata kan? Tapi giliran yang berikutnya saya tanya salah, langsung bisa jawab benar. Kenapa? Karena salah intonasi mengucapkan. Oh. Mulai nangkep ya? Iya, nangkep. Yang sama begini, ketika Anda berkomunikasi, murid Anda nggak ngerti, orang tua murid Anda nggak ngerti, jangan-jangan intonasi Anda salah. Mulai nangkep Bu Anida ya? Coba kita ulangi lagi ya. Saya sebutkan satu kata, Anda sebutkan lawan kata. Besar. Di-unmute dulu. Ya. Besar. Kecil. Panjang. Pendek. Malam. Malam. Pagi ya. Salah. Benar. Nah, itu bisa. Makin per hari ini, Bu, grogi ya. Pak, grogi Pak. Ya kan? Grogi ya, saya lihatin grogi ya. Padahal kita nggak ketemu loh ya. Oke, siap ya. Jadi, oke, thank you Bu. Boleh di-mute lagi. Apalagi kita sebagai seorang profesional ketika menulis pesan nih lewat WA, chatting, itu ngaruh. Karena chatting kita di WA itu tidak memiliki intonasi. Jadi kalau kita nggak hati-hati, bisa salah persepsi. Nah itu, jadi berkomunikasi dengan baik. Jadi ada 3 hal bagaimana kita memiliki citra profesional. Yang pertama adalah how you look, yang kedua adalah how you walk, yang ketiga adalah how you talk. Look bicara tentang penampilan kita, walk bagaimana kita bersikap, baik yang terlihat dan tak terlihat, khususnya manner perhatikan, yang ketiga supaya lebih profesional ketika Anda berkata-kata, Anda berkomunikasi, baik lisan maupun tulis, perhatikan kata-katanya, perhatikan pemilihan katanya, perhatikan temponya, perhatikan intonasinya.
niscaya 3 hal ini akan menjadikan Anda more profesional, lebih profesional. Terima kasih. Bu Junita, silahkan dipandu untuk tanya jawab. Maaf, lupa kalau di-mute. Baik, dari panitia sudah dikumpulkan atau saya bacakan? Kak Ari, apakah sudah bisa share screen? Sebentar. Ya, baik. Terima kasih, Kak Ari. Iya, nih Coach. Wah, ada banyak ya. Oke, siap. Baik, terima kasih, Kak Ari. Oke, good. Ini dulu yang Pandeglang ya. Dari Pandeglang. Izin pertama, setiap orang dianugerahi face yang berbeda-beda. Ada yang tanpa senyum, tetap ramah, demikian sebaliknya, dan seterusnya. Oke, betul. Oke, saya akan jawab ya. Boleh di stop share screen-nya, saya akan jawab ini dulu. Semaksimal mungkin ya Bu Junita ya, waktunya kalau habis nanti pertanyaan yang belum kejawab boleh japri ke saya. Jadi gini, betul sekali. Setiap orang dianugerahi. Berbicara tentang citra profesional itu nggak berhubungan dengan muka gitu ya. Saya nggak mengajarkan yang di sini pria itu menjadi seperti Hamis Daud, Ari Wibowo, bukan. No. Tidak, kita sama-sama sepakat lah. Cantik dan tampan itu relatif. Jelek itu mutlak. Nah, tidak semua orang, maka saya selalu ngomong gini, coba teman-teman boleh tirukan dalam hati atau berbicara, nggak harus di-mute ya, nggak harus di-unmute, ngomong saja, tirukan kata-kata saya. Saya akan lihat gerak bibir Anda. Dan ketika Anda praktik, coba melatih menatap kamera, bukan menatap monitor ya. Coba langsung belajar menatap kamera ketika ngajar. Oke, siap. Tidak semua orang. Oke, nggak usah di-mute, nggak usah di-unmute. Ngomong saja tapi lihat ke kamera. Ulangin ya. Tidak semua orang. Terlahir tampan atau cantik. Tetapi semua orang memiliki hak memiliki citra profesional. Oke, boleh di-mute lagi supaya lebih tenang. Nah, itu yang saya percayai dan itu yang saya pelajari bertahun-tahun mengenai citra profesional. Apakah bisa? Betul. Ada orang-orang yang tidak terlahir itu bisa punya senyuman yang menarik. No, citra profesional nggak bicara tentang senyum. Bahkan kalau bicara soal senyum, senyum itu bukan dari sini. Dari mata. Jadi meskipun Anda itu pakai masker, itu tetap tampil menarik. Meskipun Anda pakai masker, tetap tampil menarik. Kenapa? Letak senyum itu di mata. Coba ya, saya perhatikan ya. Coba perhatikan muka saya. Saya sedang tersenyum atau marah? Senyum. Betul. Saya sedang tersenyum atau marah sekarang nih? Marah. Oke. Di Australia ada 10 wanita yang disurvei, 10 wanita ini difoto, lalu satu wanita itu ditetesin sesuatu sehingga pupilnya tampak membesar. Lalu 10 wanita foto itu dikasih ke 10 pria. 10 pria ditanya, pilih mana di antara 10 wanita tersebut, gitu kan? Nah, ternyata 10 wanita ini yang dipilih, 10 pria ini memilih satu wanita yang tadi dikasih tetesan tertentu tadi, gitu. Nah, tentu 10 wanita tadi dipilih kecantikannya sejajar ya. Maksud saya adalah Dian Sastro sama Raisa, begitu loh. Anya Geraldine, begitu ya. Lupakanlah, saya paling malas ngomongin masa lalu saya. Maksud saya nggak mungkin Raisa sama Egy Sugigi gitu enggak, tapi yang setingkat lalu difoto gitu ya. Ternyata milih satu orang. Kenapa? Karena penampilan yang baik itu letaknya di mata. Impresi itu letaknya di mata. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukacita, orang-orang yang hospitality-nya tinggi, itu sorot matanya baik, pupilnya membesar. Tapi orang-orang yang bersedih, orang-orang yang tidak punya manner, orang-orang yang memakai narkoba, orang-orang yang gelisah hidupnya, itu matanya mengecil. Makanya tadi panitia minta on kamera supaya saya bisa melihat.
di antara peserta di tempat ini, mana yang memiliki masa hidup yang penuh penderitaan masa lalunya. Itu kelihatan dari sini, dari Jakarta, gitu kan. Kelihatan gitu, sorot-sorotan matanya, gitu ya. Nah, makanya seperti itu nggak bisa. Jadi, saya mau sampaikanlah citra profesional itu keadilan Tuhan. Setiap orang mampu, seorang bisa. Meskipun tadi ada yang bertanya, ada orang yang tidak dianugerahi senyum cantik, nggak apa-apa, sorot mata. Keseriusan Anda. Oh, sorot mata Anda biasa-biasa aja gitu. Karena letak jutek itu sebenarnya bukan di mata. Begitu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Silahkan di share screen lagi pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita memberitahu rekan kita kalau badan mereka bau? Oke, boleh di stop share lagi, Mas Ari. Baik. Cara memberitahukan badan bau adalah satu, sebelum kita ngomong, kita melakukan diri sendiri dulu. Jangan sampai kita ngomong gini, Bu Junita bau badan nih. Bu Junita ngomong, lo juga begitu? Ya elah, kita ngomong gitu. Kenapa? Karena gini, hati-hati ya. Saya pernah ngajar guru-guru itu di satu kota kecil di Jawa Tengah. Lalu ada satu penanya gini, bener Pak, saya pernah itu ngajar, sorry saya mute dulu ya, ini kalau nggak di mute semua itu yang kedengar dari saya itu feedback. Lalu si Suaranya ikut Pak. Coach ke Suaranya nggak kedengaran. Ya, oke, sorry. Oke, sudah ya. Oke. Baik, saya sudah itu. Baik. Saya pernah ngajar di suatu kota kecil, lalu si ibu itu tanya gini, Pak, bener tuh Pak yang Bapak sampaikan. Saya pernah itu di kantor sekolah, ada guru baru, itu bau badan. Kami terganggu semua. Pada waktu dia bertanya, Bu, saya sambil tutup hidung. Artinya dia bertanya, tapi dia sendiri bau badan. Kenapa? Karena memang aroma kita yang bisa mencium orang lain. Maka, kalau saya ngajar ya, kayak kemarin saya ngajar di Semarang itu, kalau offline itu biasanya itu saya suruh berpasangan. Misalkan ya, ini misalkan ini Bu Siti Farida sama Bu Kadek misalkan ya, misalkan berpasangan gitu ya. Lalu kemudian Bu Siti Farida nanti akan nunduk begini, lalu Bu Kadek akan mencium jilbabnya Bu Siti Farida. Lalu gantian Bu Kadek nunduk, Bu Siti Farida akan cium rambutnya Bu Kadek. Lalu dikasih nilai. Kalau wangi, nilainya 4. Kalau netral, nilainya 3. Kalau bau aroma matahari atau bau rokok, nilainya 2. Nah, kalau bau bangke, nilainya 1. Rupanya, semua peserta mengatakan saya nilainya 4. Tapi pada waktu praktek, banyak yang nilainya 3 atau 2. Insight yang mau saya bagikan adalah gini teman-teman. Ternyata memang aroma kita yang bisa mencium adalah orang lain. Jadi cara menegurnya gimana? Pastikan diri kita bau dulu. Bau wangi maksud saya ya. Jadi kita cek ke satu teman nih. Kita cek orang lain. Sepatu saya berani mengatakan gini, kenapa? Saya cek ke istri saya, ke anak saya, coba cium. Wangi Pak, mantap. Saya berani pede. Saya juga, ini enggak nih. Parfum juga. Waktu mau beli, saya konfirmasi ke orang lain. Cocok nggak dengan karakter saya sebagai pengajar? Nah, baru kalau kita sudah oke, baru kita sebelum negur, setelah oke, baru kita tegur. Tapi sebelum negur, lihat 2 hal. 1, apakah yang kita tegur itu dekat sama kita? Contoh, saya pakai ilustrasi Bu Kadek ya, supaya teman-teman ada visualisasi. Gini, Kadek mau negur saya nih, si Pantar bau. Lalu sebelum Kadek itu negur saya, apakah hubungan Pantar dengan Kadek itu dekat? Kalau sering ngopi bareng, makan bareng, mungkin Kadek ngomong ini, bro, kok lo bau hari ini, saya nggak akan tersinggung. Tapi kalau baru ketemu Bu Kadek bilang, Pak, kok bau sih? Saya bisa tersinggung. Maka pastikan yang pertama hubungannya dekat. Yang kedua, kalau nggak dekat, pastikan orang ini adalah bawahan Anda. Contoh, Bu Kadek kepala sekolah, saya staf accounting-nya, maka Bu Kadek boleh tegur. Pak Pantar, silahkan masuk ke ruangan saya. Bu Kadek ngomong, sorry Pak Pantar ya, saya lihat beberapa Pak Pantar tuh bau badan, tolong jaga kebersihan, beli itu. Maka dia harusnya nggak tersinggung, karena yang negur kepala sekolah wajib. Gitu ya. Tapi kalau
bukan Anda bukan atasannya, kita nggak terlalu dekat gitu ya. Bagaimana negurnya? Melalui orang yang lebih dekat. Bu Kadek bukan atasan saya, Bu Kadek bukan tidak dekat dengan saya, tapi saya bau badan, Bu Kadek terganggu dan mau negur. Maka cek, oh ternyata saya dekat dengan Bu Yunita. Maka Bu Kadek ngomong, Kak Yunita, tolong dong, kapan kalau timing yang bagus ngomong, Pak Pantar bau badannya mengganggu customer loh. Itu. Atau seringkali sekolah atau organisasi memakai pihak kedua. Nah, saya beberapa kali diundang si sekolahnya Bu Vina, Bu Eli, Pak Edi untuk ngajar ke guru-guru. Saya sebagai pihak kedua untuk menegur mereka. Ya, kalau yang negur pihak kedua kan nggak masalah kan, nggak boleh baper kan. Guru-guru di sini kayaknya ada aroma bagus, nggak enak nih, nggak baper. Tapi kalau negur kepala sekolah, takutnya baper ngajarnya jadi telat-telat terus gitu kan. Nah, seringkali juga bisa memakai pihak kedua. Tentu ini bukan berbicara supaya teman-teman sekolah-sekolah ngundang saya, itu bukan seperti itu, gitu ya. Saya nggak ya kalau memang mengundang silahkan begitu ya, tetapi jangan masukkan dalam hati harus mengundang saya gitu ya, tapi masukkan dalam agenda saja untuk mengundang saya begitu. Just joking ya, Bu Kadek ya. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Mas Ari. Kak Ari. Silakan Pak. Dari Dian. Mana nih dipilihkan? Oke, tips bagi yang berhijab dan bergamis baiknya seperti apa dan kapan saya bisa menggunakannya? Oke, boleh. Mengenai pakaian hijab, ya, pertama, kalau di sekolah-sekolah biasanya sudah dibuat sebuah panduannya. Ukurannya seperti apa, begitu. Nah, ikutin itu saja. Paling saya boleh sampaikan paling bentuk hijabnya saja. Ya, jadi ketika kita berpenampilan, sebentar ya. Ketika kita berpenampilan, itu adalah harus mengkamuflasekan kelemahan kita. Jadi kalau muka Anda itu bulat, maka hijabnya nggak boleh yang memberi kesan bulat. Nah, akan berkesan cabi. Kalau mukanya lonjong, pakai jilbabnya nanti ada tertentu, itu ada. Ya, kalau nanti ada yang bertanya ini mau tanya lebih, saya harus nyari dulu filenya, saya kasih beberapa tips mengenai hijab. Lalu kalau untuk bekerja sebaiknya memakai hijab yang bahan kainnya itu bukan yang mengkilap, tapi yang katun. Ya, tidak memendarkan cahaya. Yang mengkilap-kilap untuk yang sifatnya formal, misalkan dining, acara-acara yang kondangan itu boleh. Tetapi kalau untuk bekerja, hindari jenis kain yang seperti itu. Ya. Kalau mukanya kotak bagaimana? Wah, agak lonjong sehingga nggak memberi kesan mukanya tambah lebih kotak begitu. Itu cara berhijabnya. Jadi bagaimana caranya? Ikutin panduannya. Kalau sekolah belum punya panduan, itu bisa buka-buka di Pinterest, di Google begitu. Atau boleh tanya saya, nanti saya kirimin beberapa tips mengenai ukuran hijabnya, lalu dan sebagainya, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan Kak Ari. Dipilihkan yang harus dibahas yang mana dulu. Waduh. Pertanyaannya serem nih. Bagaimana cara ekspresi menagih buku yang telat dan siswa harus membayar denda agar mereka juga mengerti tanpa harus takut atau meremehkan pustakawan. Ini untuk siswa SD dan satu lagi menghadapi siswa kelas atas SMA. Baik, oke. Nah, balik lagi, sebenarnya ketika citra profesional ini sudah terbentuk dengan kita, kalau sebelum saya lanjut ya, citra profesional itu kalau dalam versi saya yang lain, itu adalah karisma. Saya tulis ya. Atau daya pikat. Karisma atau daya pikat. 10 tahun belakangan, saya bergumul tentang apakah daya pikat atau karisma itu real atau mitos. Dan saya menemukan ternyata itu real dan bisa dipelajari. Dan itu bukan kelahiran. Ada orang-orang yang terlahir memang berkarisma. Tapi setiap orang bisa. Nah, saya menemukan, itu mirip pertanyaan yang tadi, supaya tidak dijadikan babu tadi gitu ya. Ketika teman-teman memiliki citra profesional yang baik, maka urusan nagih dan lain-lain itu nggak ada masalah. Yang kedua, yang tadi kan, berarti ketika nagih harus cara menyampaikan dong.
kata-katanya dong, hati-hati. Apalagi kalau Anda nagihnya harus WA, hati-hati. Saya kasih tampilan ya sebentar. Saya mau sharing mengenai komunikasi lewat tertulis. Tiba-tiba kalau memang Anda mengingatkan orang tua tagihannya pakai tertulis ya. Coba perhatikan di sini nih. Nah, moga-moga kelihatan ya. Nah, ini chat saya dengan seseorang dan akhirnya nggak jadi doing business sama dia. Karena cara berkomunikasinya. Coba perhatikan ya. Ntar saya sambil cek chat, takutnya ada ini. Baik. Jadi saya nggak bisa tidur pagi itu, lalu saya pikir, laptop saya yang satunya rusak, bisa dipakai buat sekolah online anak saya, jadi saya pikir cari servis komputer. Lalu saya cari di website, terus ketemu nomor ini. Kalau Anda perhatikan, saya WA-nya jam 2.52, hampir jam 3 pagi. Tentu waktu saya WA ini, tentu saya tidak berharap dibalas, saya tahu. Tapi takutnya besok saya lupa, jadi saya kirim. Halo Andra Komputer, saya mau servis komputer. Itu tanggal 4 Januari. Itu tanggal 2 Januari. 2 di tanggal 2 berarti pagi itu kan pagi, enggak ada. Tanggal 3 juga enggak ada. Baru tanggal 4 itu pun saya inisiatif lagi. Halo, apakah masih aktif? Dan dibalas. Sore masih. Nah, ini sesuatu yang salah ya. Ingat, ketika Anda berkomunikasi, perhatikan. Kalau itu sifatnya ke orang lain, kalau dekat sekali nggak masalah. Tapi kalau tidak terlalu dekat, sebaiknya jangan sore, tapi selamat sore. Itu akan mempengaruhi karisma kita. Oke. Nah, singkat cerita, saya nanya-nanya, akhirnya deal dengan harga, jadi datang, teknisinya datang. Kalau datang ngecek doang itu saya harus bayar 150. Bagi saya nggak masalah, karena waktu itu Jakarta lagi zona hitam yang Januari itu parah sekali, sehingga saya insecure untuk ke mall. Oke, akhirnya sudah saya sampai ini dia, ini yang terakhir. Terus teknisinya datang, lalu dia ngecek laptop saya, kemudian Pak kalau ini mati berarti ini motherboard-nya harus dibawa Pak. Saya tanya berapa hari? Ya 4-5 hari. Waduh, saya baru kenal Anda nih. Bagaimana saya percaya laptop saya, meskipun ya laptopnya sih laptop lama dan tidak ada data-data yang penting gitu ya. Terus kemudian si teknisnya ngomong nih, oke nggak apa-apa Pak, teknisnya baik. Ini aja deh Pak, foto KTP saya deh Pak. Loh, foto KTP, tetap saya nggak insecure. Lalu si teknisi ngomong gini, oke, gini Pak Pantar, WA bos saya aja. Oh itu nomornya bos? Iya. Lalu saya WA ke bosnya seperti ini. Coba perhatikan ya komunikasinya ya. Ini berhubungan dengan cara menagih juga soalnya nanti. Lihat. Oke, bisa kelihatan ya. Pak, yang paling atas ya, Pak, teknisinya minta laptopnya dibawa. Terus saya ngomong gini, tapi saya insecure Pak, mengingat nggak tahu lokasi Bapak. Gimana ya Pak? Oke. Lalu si admin ini, si bosnya menjawabnya, Anda bisa lihat di situ ya. Ya kami kerja berdasarkan kepercayaan Pak. Kalau Bapak kurang percaya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai saya inisiatif tempat Bapak di mana dan seterusnya. Yang saya mau sampaikan, yang mau saya ceritakan adalah gini. Cara menyampaikan ini kalau itu nagih, itu bikin orang tersinggung. Oke. Kalau saya menyampaikan langsung, misalkan ya, di sini ada Bu Yunita. Terus saya ngomong gini, ya Bu Yunita, ya kasih bekerja dengan kepercayaan. Udahlah, Bu Yunita percaya dengan saya lah. Tapi kalau Bu Yunita nggak percaya juga nggak apa-apa sih. Ekspresi saya, intonasi saya buat begitu, pasti Bu Yunita bisa ngerti. Tapi kalau saya menjawab pesannya seperti itu, kok ini kayaknya nggak ngasih solusi ya, malah memberi kesan take it or leave it. Lo nggak percaya ya sudah, gitu kesannya gitu kan. Nah, ketika Anda menagih juga seperti itu. Kalau kita ngomong langsung, kita sudah punya citra profesional. Bu Yunita, sorry nih, kemarin
kamu kena denda loh, 3 minggu telat loh, tolong dibayar ya, lebih enak tuh. Kalau ngomong langsung, kalau WA itu nggak boleh seperti itu. Selamat siang, Judita. Gimana kabar kamu? Kok sudah lama nggak ke perpustakaan lihat nih, gitu kan? Kita ngomong berdasarkan catatan kami, itu loh, kamu kena denda loh. Coba besok kalau pas ke sini, tolong dibayar ya. Kapan kamu akan ke sini? Itu nadanya harus ditulis demikian rupa loh. Waktu menulis pesan tadi. Jangan langsung, Yunita, kelas 3D, harap segera ke perpustakaan karena kena denda 25.000 keterlambatan mengembalikan buku. Maka si Yunita yang menerima pesan, aduh takut banget kan? Itu seperti preman yang malak di sekolah itu kan? Lo bayar 25.000 gitu. Nah, ada cara-caranya. Itu di bagian cara komunikasi. Jadi kalau memang nanti butuh ke arah sana, nanti barangkali panitia akan membagikan feedback. Barangkali feedbacknya ada usulan materi untuk APC berikutnya, boleh dimasukkan tentang effective communication. Nanti bicara cara komunikasi seperti itu. Itu sebenarnya masuk area ke effective communication. Oke, Kak Ari silakan kalau masih ada waktu tampilkan lagi pertanyaannya. Oke, sebentar. Ada pertanyaan yang to everyone, kita jawab dulu ya. Teman-teman bisa lihat di chat to everyone. Dari Cahayuni Fajaria. Cara bersikap yang pas tak saat menagih. Oh, ini sudah nih ya, tadi sudah ya. Kayaknya yang terakhir ini, Coach Pantar, ada yang mana nih? Ya dari Siti. Dari Siti ya? Iya. Paling bawah. Ya, ekspresi ya? Oh, bukan. Sebentar. Oh, ini. Ade dulu, Kak Ade. Ade nih. Bagaimana menghadapi anak-anak yang ingin membaca, tetapi mood mereka sedang kurang baik. Seringkali pustakawan bingung dengan jawaban anak yang agak bikin emosi, gitu kan? ketika emosi Anda didikte dengan emosi yang lain, berarti kita belum profesional tuh. Ciri orang yang profesional lah dia mampu mengendalikan diri. Jadi ketika orang lain itu moodnya nggak baik, jangan menjadikan Anda moodnya nggak baik juga. Lalu dia bingung ngomongnya gimana? Deketin baik-baik. Kebutuhan kamu apa? Pustakawan kan membantu kan? Pustakawan itu kan kayak apa? Google-nya sekolah gitu kan? Oh, saya dapat tugas gini. Oh, kamu bacanya begini. Ya, nadanya rendah, intonasi rendah supaya dia menenangkan. Ya, kalau dia emosinya mengganggu sampai banting-banting, ya tentu kita bisa mengusir dari ruangan perpustakaan. Tapi tentu kita nggak berharap seperti itu. Jadi kembali lagi menghadapi anak yang moodnya jelek, menghadapi orang lain bahkan yang moodnya jelek, ya kita nggak boleh kepancing moodnya. Ya, tapi balik lagi citra profesional tadi sebenarnya sudah akan menolong Anda berinteraksi menangani orang-orang yang kadang-kadang nggak punya manner, kadang-kadang yang kurang ajar tadi. Karena orang jadi segan juga ke kita. Tapi tidak takut ya, segan tapi bukan takut. Kalau kita segan misalnya nih, oh saya dengan Bu Yunita harus saya takut banget, itu berarti takut. Tapi kalau segan lagi nih, saya nggak mungkin melecehkan ngomong yang jorok kepada Bu Yunita. Saya nggak mungkin melecehkan secara seksual ke Bu Yunita. Saya nggak mungkin itu. Tapi saya bercanda dengan Bu Yunita, gitu loh. Tapi saya nggak mungkin ngomong yang nggak bermutu kepada dengan Bu Yunita muslimah, gitu loh. Nah itu berarti Bu Yunita punya karisma atau citra profesional tadi, begitu. Mana lagi Kak Yunita? Ada lagi? Nah ini Bu Miryani Nurman. Bu Miryani Nurman. Siapa? Oh iya ya, silahkan. Cara menghadapi guru yang kata-katanya selalu membuat orang lain terhina. Oke, 1, diberikan bunga saja. Bunganya dilempar sekaligus potnya saja. Bukan itu ya, bukan itu jawabannya ya. Gini, saya tahu ada beberapa guru, kalau ini pertanyaannya itu seorang pustakawan, betul, saya bisa ngerti. Beberapa guru merasa, apalagi dia senior, merasa yang paling penting di sekolahnya. Sehingga melihat guru junior, pustakawan, sapam, ataupun apa yang lain pun, ya orang yang di pendidikan itu, staf TU gitu merasa nggak terlalu penting. Sehingga kalau ngomong itu nyelekit kalau orang Jawa bilang. Nah, ini memang nggak bisa dibiarkan. Maka teman-teman kalau memang seperti itu, Anda bisa lapor ke kepala sekolah. Di sini ada Bu Junita ya dari Tanjung Balai itu kepala sekolah. Itu kalau memang menemukan gitu langsung dipanggil gitu. Kepala sekolah yang menegur. Nah, banyak sekolah melakukan pihak kedua juga untuk mengarahkan.
harusnya nggak boleh. Ini orang-orang nggak punya manner tuh, ngomong kok nyelekit banget gitu ya. Tapi memang faktanya ada, orang setiap kali ngomong itu menyampaikan hina. Tetapi sebelum saya closing adalah gini, ketika Anda merasa terhina itu ada dua kemungkinan, Bu Yunita. Pertama, contoh ya, Bu Yunita ngomong sesuatu nih, oke, terus saya merasa terhina. Ada dua kemungkinan. Memang Bu Yunita ngomongnya nyelekit. Ada yang kedua, Bu Yunita ngomongnya biasa doang, tetapi saya tipe orang yang baper. Nah, tipe-tipe orang yang insecure, orang yang tidak percaya diri, itu mudah banget baper. Nah, jadi nggak semerta-merta Bu Yunita salah ngomong nih, jangan-jangan personality Anda yang salah. Makanya saya selalu ngecek, coba cek, tingkat insecure Anda itu sebenarnya apa? Kalau Anda yang sudah punya pacar, sudah punya pasangan, suka masih minta handphone pasangan lalu ngecek WA orang di handphone Anda, maka sebenarnya Anda masih insecure. Biasanya gampang baper itu. Karena nggak percaya diri. Ya, jadi kalau pasangan Anda seperti itu berarti Anda insecure atau diri Anda masih insecure gitu ya. Jadi balik lagi, gimana tuh? Oke, Anda ngomong ke kepala sekolah untuk dilakukan pembinaan. Tapi sebelum masuk ngomong, cek apakah diri Anda yang insecure atau Anda tipe yang baper yang sehingga membuat diri Anda itu terhina begitu. Ya, satu pertanyaan lagi, boleh lagi, siap. Ya, betul. Ya, yang ini yang tadi Ibu Siti Farida dari SMA KN 49, maaf. Apa tuh? Di beberapa budaya kita yang menganggap menatap orang yang lebih tua tidak sopan. Bagaimana mengatasi ini, Pak, terkait dengan Very good. Benar, tentang manner ya, tentang manner. Di beberapa budaya menatap mata itu tidak sopan begitu ya. Oke. Begini. Orang Jepang manner itu kan etiket ya, tata cara ya. Jadi artinya tata cara kita berinteraksi itu manner. Ketika kita di Indonesia, kita bersalaman, kita melakukan shake hand. Kecuali pada waktu kita pandemi sekarang, kita cuma salam namaste. Nah, anggap saja pandemi nggak ada. Maka di Jepang ketika ketemu yang lebih tua, dia akan menganggukkan lebih rendah. Itu manner. Nah, apakah orang Jepang sampai sengelotok itu? No. Ketika mereka ketemu orang Indonesia, mereka juga ngerti kok. Mereka nggak harus duduk kok. Mereka bisa beradaptasi dengan salaman. Oke. Nah, termasuk culture kita sudah culture terbuka. Saya pernah ngajar gini, ada orang pemantang siantar ngomong, Coach, di tempat kami, kalau kami ketemu orang lain, itu nggak boleh tatap mata, nantangin. Saya bilang, oke, kalau gimana? Kalau Anda, kulturnya di situ, Anda ngikutin. Tapi kalau merasa Anda harus menatap mata, lakukanlah dengan tatapan mata asertif. Coba Anda perhatikan mata saya. Kalau saya mengatakan gini, nantangin kan? Tapi kalau, oh begitu ya Bu ya? Oh iya Bu, bener Bu. Oh iya bener Bu. Tatapan yang hangat, orang bisa menerima tuh, nggak nantangin kok. Ya, gitu. Jadi kalau berbicara manner gini, kalau itu etiketnya tertulis, maka kita harus ngikutin. Kalau etiketnya nggak tertulis, contoh, tidak menatap mata itu kan etiket tak tertulis kan? Maka kita bisa nggak mengikuti dengan catatan-catatan tertentu. Contoh, saya orang Jawa Tulen, logat kelihatan masih Jawa. Ibu saya itu di Solo, beliau cerita masih keturunan keraton ibu saya. Oke, maka kalau saya setiap 3 bulan itu donor darah, itu orang PMI bingung karena golongan darah saya itu N, ningrat ya. Nah, kemudian suatu ketika orang bertanya, jadi kalau saya ketemu orang-orang keraton kan harus ngikutin kan, orang keraton gitu. Apakah saya harus tatap mata? Tidak harus. Tapi saya akan melakukannya dengan tatapan yang harus, oh begitu ya Pak ya, oh begitu ya. Itu orang bisa mengerti kok. Ya, dalam konteks tatap mata itu ya. Oke. Itu Bu Yudita, gimana mau lanjut? Nambah lagi nih pertanyaannya. Lupa terus ya kalau saya di mute. Mohon maaf. Iya, sorry. Soalnya gini Bu Yunita. Soalnya kalau Bu Yunita itu unmute, itu suara saya itu bergema. Makanya saya selalu mute gitu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sayanya yang lupa kalau saya di mute. Jadi begini, Coach Pantar, terima kasih banyak nih karena waktunya memang udah melewati waktu. Tapi saya sebenarnya senang banget ya. Ini satu, pesertanya datang semua.
terus kedua antusiasme dalam mengikuti, dalam mereka memahami, mendengarkan semuanya tuh oke banget ya Coach ya. Pertanyaannya Pertanyaan banyak, bahkan sampai banyak nggak juga. terjawab ya. Iya gitu. Oke, Nah, sebelum Kak Junita tutup, karena waktunya sudah habis, sebelum saya balikan kepada panitia APC, saya mau closing sebentar Kak Junita ya, supaya teman-teman bisa lebih ke mengingat materi saya begitu ya. Saya mau berinteraksi dengan jangan panitia nih, jangan panitia, tapi mungkin ini nih Kak Yernita Limbo nih. Karena pakai headset biasanya lebih jelas. Kak Yernita boleh di-unmute? Ya, Pak. Oke. Dari kota mana Kak Yernita? Dari Medan, Pak. Medan ya. Berarti kalau di Medan nggak ada komputer ya? Ada, Pak. Adanya komputer kan? Oh. Just joking ya. Kak Yernita, warna kesukaannya apa? Gini tulisannya ya. Iya, Pak, benar. Warna kesukaannya apa? Merah jambu. Oh, oke, pink. Pink. Oke, saya akan tulis sesuatu dulu di sini. Oke, saya sudah menuliskan sesuatu di sini, teman-teman. Ya, tulis di sini supaya tidak saya rekayasa. Saya taruh di kantongan jas saya, sehingga Anda bisa lihat. Saya nggak akan mengambil kantongan lagi. Anda bisa lihat di sini, semuanya bisa lihat ya. Kak Yernita bisa lihat ya. Oke, Kak Yernita, saya akan menaruh 4 benda. Anda pilih ya. Ada gelas, ada mouse, ada hand sanitizer, sama ada permen. Nah, oke deh, permen deh. Oke. Gelas, mouse, hand sanitizer, sama permen. Di antara 4 benda ini, sebutkan 2 di antaranya. Silakan. Dengan cepat, Kak Yernita. Gelas dan mouse. Gelas dan mouse, oke. Nah, di antara gelas dan mouse, ini bukan bicara soal harga ya, tapi hanya permainan saja. Kira-kira kalau disuruh milih, mana antara gelas dan mouse yang tidak Anda sukai? Sekali lagi, sebutkan yang tidak Anda sukai. Mouse. Anda tidak suka mouse ya? Oke. Mouse ya. Coba perhatikan prediksi saya beberapa menit yang lalu. Betul ya? Saya nggak tulis yang lainnya ya. Betul ya? Dulu saya seperti teman-teman, terpesona sampai lupa tepuk tangan begitu ya. Yang saya mau sampaikan adalah gini. Saya bisa melakukan prediksi, saya bisa melakukan sulap, tetapi sore hari ini saya tidak menyulap teman-teman anggota APC ataupun member yang baru untuk menjadi profesional. Citra profesional, saya hanya trainer yang memberikan insight saja. Karena citra profesional yang menyulap adalah diri Anda masing-masing. Sulap diri Anda menjadi profesional dan akan memberikan dampak kepada dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Coach Pantar, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi melalui reaction juga. Tepuk tangan langsung juga boleh. Reactionnya silahkan. Bisa dikasih jempol, dikasih love, dikasih konfeti. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan masukan untuk kubik kali ini tidak kalah positifnya dengan kubik-kubik sebelumnya. Ya, teman-teman, terima kasih banyak nih. Nah, untuk ini Coach Pantar, kalau misalnya ada yang butuh untuk berkomunikasi dengan Coach, apakah Coach bisa menerima menerima kontak dari kita? Bagaimana? Apakah kita bisa kontak Coach Pantar ke nomor WA atau ke email Coach boleh, Pantar? nanti kasih WA-nya saya boleh, atau di DM juga boleh ya. Instagram saya Pantar 15 itu saya kasih tip-tip bagaimana profesional. Oke. Jadi bisa menghubungi. Setiap pesan yang masuk pasti saya balas, meskipun saya balas akhir tahun ya. Enggak, maksud saya kalau lagi nggak training pasti saya balas. Itu maksud saya gitu ya. Jadi Coach, jadi melalui apa? Melalui IG? Facebook sama Instagram boleh. Facebook dan Instagram, baik. Nanti Coach Pantar share ke saya Facebook dan Instagram. Nanti atau mau Coach saya langsung tulis ya. Di sini? Ya langsung tulis aja, Coach. Itu lebih baik. Nah, teman-teman jangan lupa catat ya. Kalau misalnya pakai komputer langsung copy paste aja. Nah, ini adalah
kontak dari Coach Pantar. Kalau di Instagram adalah @pantar15, Facebooknya adalah Pantar Purnawan. Gampang banget sih nyarinya ya. Oh, itu juga ada HP, jadi bisa dikontak melalui WA di 0812 1020 1529. Baik teman-teman, jangan lupa untuk isi link absen dan survei, karena dengan mengisi absen dan survei nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email. Ada sebuah link, nanti linknya bisa di-download. Namun waktunya hanya 7 hari dari sejak email dikirimkan ya. Nah, oleh karena itu segera, kalau misalnya ada kendala tidak bisa masuk, tadi ada beberapa ya yang kendala tidak bisa masuk, minta tolong bisa dikomunikasikan di grup WA yang sekarang ya, kalau mendaftar kan masuk grup WA, nah bisa dikomunikasikan di grup WA tersebut, jadi nanti bisa dilakukan kondisi oleh teman-teman dari panitia. Nah, sebelum kita menyelesaikan pertemuan ini, jangan lupa teman-teman yang sudah hadir saat ini itu bisa sering akan kami undang kembali di kubik-kubik berikutnya atau mungkin di event-event APC lainnya. Jangan lupa tadi seperti Kak Ian bilang, sampaikan bahwa ada program ABC, ada kubik, dan ada program-program lainnya. Terutama untuk para pustakawan, guru, dan pekerja informasi sekolah. Kami sangat terbuka juga untuk misalnya ada pertanyaan, ada masukan. Jangan lupa dimasukkan ke dalam link survei mungkin jikalau mungkin ada kebutuhan untuk topik-topik selanjutnya ya, termasuk topik yang tadi Coach Pantar sampaikan juga, mungkin mau ada lanjutannya yang lebih spesifik lagi. Baik Coach Pantar, terima kasih banyak semua materi yang disampaikan oleh Coach Pantar itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Mohon maaf jika mungkin ada salah kata, kita suka bercanda ya, namanya juga bercanda. Ingat kata Coach Pantar tidak boleh baper. Terima kasih, saya yakin para peserta di sini nggak ada yang baperan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat oleh Tuhan dan kita bisa ketemu lagi di kubik berikutnya. Jangan lupa untuk mengetahui lebih lanjut ada event-event apa lagi sih, update dari APC, kami sangat aktif itu di IG kami ada di @apc.official. Lalu YouTube kami juga ada, baru kami kembangkan, jadi YouTube baru dari beberapa event, ada rekamannya di situ, bisa dilihat di APC official, terus ada satu lagi di website kita juga ada berita-berita mengenai APC di apc.org. Baik teman-teman, para peserta, Coach Pantar terima kasih, teman-teman panitia terima kasih, teman-teman peserta semua juga terima kasih untuk sore ini. Sebelum kalian meninggalkan ruangan ini, mohon jangan lupa untuk mencatat nomor kontak Coach Pantar jika ada pertanyaan lebih lanjut. Lalu jangan lupa juga untuk mengisi link. Jangan lupa kalau ada kendala berarti dikomunikasikan di WA. Terima kasih untuk sore ini. Selamat berakhir pekan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam hari Jumat. Selamat berakhir pekan teman-teman. Selamat sore, terima kasih Terima kasih. semuanya. Terima kasih Teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Izin saya live ya. Baik Terima ya, kasih. kalau sudah Sampai mengisi ketemu. linknya. Ya. Oke semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.